Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Urbaners? Gimana ekonomi di tahun 2025? Aman? Semoga usahanya makin lancar ya. Oke, pada kesempatan kali ini, Mang Oboy akan menceritakan kisah horor misteri di sebuah pabrik tua peninggalan Belanda. Jangan lupa untuk subscribe karena ada kisah-kisah seru setiap minggunya. Saran dan kritik membangunnya mohon diisi di kolom komentar. Oke, gak pakai lama, langsung saja kita simak. Cus, gas! Berlatar di sebuah pabrik gula tua di Karanganyar pada tahun 2018. Perkenalkan, namaku Danang Sulistyo, biasa dipanggil Danang. Usiaku 26 tahun, dan aku bekerja sebagai security di sebuah pabrik gula tersebut. Postur tubuhku tidak terlalu tinggi, sekitar 165 cm, dengan badan yang lumayan berisi. Kulitku sawo matang, seperti kebanyakan orang Jawa. Yang membedakanku dengan security lain adalah tato ular kobra di lengan kananku. Hasil kenakalan masa muda yang hingga kini kusesali. Sudah 1 tahun aku bekerja di pabrik ini. Sip malamku selalu ditemani Pak Darto, security senior yang sudah bekerja di sini selama 20 tahun. Pak Darto adalah pria berusia 50-an dengan kumis tebal dan rambut yang mulai memutih. Meski usianya tidak muda lagi, tubuhnya masih tegap dan kuat. Matanya yang tajam selalu waspada mengawasi setiap sudut pabrik. Nang, malam ini kamu jaga pos depan ya. Bapak yang keliling, kata Pak Darto saat pergantian shift sore ke Malang. Siap Pak, tapi katanya pos depan angker ya? Tanyaku penasaran. Pak Darto terdiam sejenak. Matanya menerawang jauh. Memang, tapi kamu gak usah takut. Yang penting jangan sok berani. Kalau ada apa-apa, langsung radio Bapak. Ada apa memangnya di pos depan, Pak? Dulu ada kejadian di sini. Tahun 1950-an. Saat pabrik ini masih dikuasai Belanda. Pak Darto menghela napas panjang. Ada mandor Belanda yang terkenal kejam. Dia sering menyiksa para pekerja pribumi. Sampai suatu malam, para pekerja yang sudah tidak tahan akhirnya memberontak. Terus gimana Pak? Tanyaku. Mandor itu dihabisi dengan cara yang mengerikan. Tubuhnya dimutilasi dan dikubur di berbagai tempat di pabrik ini. Kepalanya dikubur tepat di bawah pos depan, ujar Pak Darto. Aku menelan ludah, bulu kuduku meremang membayangkan cerita itu. Makanya Nang, kalau jaga di pos depan, jangan sembarangan. Hormati yang punya tempat. Bapak sudah sering lihat wujudnya, ucap Pak Darto memperingatkan. Wujudnya memang seperti apa Pak? Lebih baik kamu tidak tahulah. Yang penting ingat pesanku, jangan pernah tidur saat jaga. Dan jangan pernah menoleh kalau ada yang memanggil dari belakang. Aku mengangguk pelan. Matahari mulai tenggelam saat Pak Darto bersiap untuk keliling pertama. Aku mengecek senter dan radio komunikasi. Lalu berjalan menuju pos depan. Pos itu berupa bangunan kecil dari tembok bercat putih kusam. Hanya ada satu kursi plastik dan meja kayu tua di dalamnya. Dari jendela pos, aku bisa melihat gerbang utama pabrik dan jalan raya yang mulai sepi. Pukul 7 malam, kegelapan mulai turun. Lampu-lampu pabrik menyala redup, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding. Suara mesin produksi terdengar samar-samar dari kejauhan. Aku duduk di kursi plastik mencoba mengusir rasa takut dengan bermain game di HP. Tapi baterai HP-ku sudah mulai tinggal 20%.
Aku lupa mencharge sebelum berangkat kerja. Pukul 9 malam, HP-ku mati total. Keheningan malam terasa mencekam. Sesekali terdengar suara burung hantu dan gemerisik dedaunan tertiup angin. Aku tersentak. Suara ketukan pelan terdengar dari pintu pos. "Siapa?" tanyaku sambil mengangkat senter. Tidak ada jawaban. Tok tok tok. Ketokan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Dengan tangan gemetar, aku mencoba mengambil radio. Pak Darto, ganti, monitor, monitor." Hanya terdengar suara statis dari radio. Tok tok tok. Ketukan semakin keras dan cepat. Aku memberanikan diri berdiri dan mengarahkan senter ke pintu. Pintu pos terbuka perlahan dengan suara berderit. Pintu lalu terbuka sepenuhnya. Tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya hembusan angin dingin yang masuk ke dalam pos. Keringat dingin mengucur di keningku. "Danang." Suara bisikan lirih memanggil namaku dari belakang. Aku teringat pesan Pak Darto. Jangan pernah menoleh kalau ada yang memanggil dari belakang. Tubuhku membeku. "Danang, lihat aku." Suara itu semakin dekat. Aku bisa merasakan hembusan napas dingin di tengkukku. Kakiku gemetar hebat, tapi aku tetap memaksa menghadap ke depan. "Lihat aku!" Teriakan itu memekakkan telinga. Lampu pos berkedip-kedip. Dalam kedipan lampu, aku melihat bayangan hitam tinggi besar di kaca jendela. Sosok itu memakai topi company dan seragam putih lusuh. Tapi yang membuatku hampir pingsan adalah kepalanya yang nyaris putus. Hanya tersambung oleh sedikit daging di leher. Ya Allah, aku memejamkan mata sambil membaca ayat kursi. Hahaha, tawa mengerikan memenuhi pos. Suhu udara turun drastis. Aku bisa melihat uap putih keluar dari mulutku setiap bernapas. Pak Darto, aku mencoba memanggil lewat radio dengan suara bergetar. Percuma kau panggil dia. Suara serak itu berbisik tepat di telingaku. Malam ini kau milikku. Danang, menunduk. Tiba-tiba terdengar teriakan Pak Darto dari luar. Tanpa pikir panjang, aku langsung menunduk. Blar! Suara letusan keras terdengar. Sosok di belakangku menjerit melengking. Ketika aku memberanikan diri membuka mata, Pak Darto sudah berdiri di pintu pos dengan senapan tua di tangan. "Kamu tidak apa-apa, Nang?" tanya Pak Darto sambil membantuku berdiri. Aku mengangguk lemah dan masih gemetar ketakutan. Untung Bapak sempat datang. Ini bukan peluru biasa. Pak Darto menunjukkan selongsong peluru yang masih berasap. Peluru khusus diisi air suci dan mantra. Makhluk tadi benar-benar hantu mandor Belanda itu, tanyaku dengan ketakutan. Iya, sudah lama dia tidak muncul. Biasanya hanya menampakkan diri kalau ada security baru. Pak Darto lalu menghela napas. "Ayo keluar dulu, Bapak akan cerita semuanya." Kami lalu duduk di bangku kayu di luar pos. Pak Darto lalu mengeluarkan sebungkus rokok kretek dan menyodorkan satu batang kepadaku. Tanganku masih gemetar saat menyalakan rokok. Sebenarnya
ada yang belum Bapak ceritakan tadi sore, kata Pak Darto sambil mengembuskan asap rokok. Soal mandor Belanda itu. Apa itu, Pak? Tanyaku penasaran. Dia bukan cuma menyiksa para pekerja. Dia juga sering memperkaos gadis-gadis pribumi yang bekerja di pabrik. Pak Darto lalu mengepalkan tangannya. Kakek saya salah satu pekerja di sini waktu itu. Adik perempuannya jadi korban mandor biadab itu. Aku terdiam mendengar cerita Pak Darto. Malam itu saat para pekerja memberontak, mereka tidak langsung menghabisinya. Dia disiksa dulu selama berhari-hari di ruang bawah tanah pabrik. Setelah hampir mateo, barulah tubuhnya dimutilasi, jelas Pak Darto. Astaga, aku terkejut mendengar penjelasan Pak Darto. Makanya arwahnya tidak tenang. Dia masih gentayangan di pabrik ini mencari korban baru. Terutama security muda seperti kamu, ucap Pak Darto. Tapi kenapa security, Pak? Tanyaku lagi. Karena dulu dia juga kepala security di pabrik ini. Dia benci melihat orang yang menduduki posisinya sekarang. Setelah kejadian itu, Bapak tidak bisa membiarkan kamu jaga pos depan sendirian, kata Pak Darto. Mulai besok kita jaga berdua. Aku lalu mengangguk lega. Tapi rasa penasaranku belum hilang. Pak, tadi Bapak bilang sudah sering lihat wujudnya. Apa dia selalu muncul seperti tadi? Pak Darto menggeleng. Tidak, kadang dia muncul sebagai orang Belanda tinggi besar yang masih utuh berpakaian rapi. Biasanya untuk menipu orang baru. Tapi wujud aslinya seperti yang kamu lihat tadi. Terus apa dia cuma muncul di pos depan saja? Tanyaku. Sayangnya tidak, Nang. Seluruh pabrik ini adalah teritorinya. Tapi memang pos depan tempat favoritnya. Karena disitulah kepalanya dikuburkan. Jelas Pak Darto. Pak Darto mematikan rokoknya, kemudian melanjutkan ceritanya. Ada tempat lain yang bahaya, ruang bawah tanah tempat dia disiksa dulu. Letaknya di bawah gudang gula nomor 3. Pintunya sudah disegel sejak 30 tahun yang lalu. Kenapa disegel, Pak? Tanyaku lagi. Tahun 1994, ada 3 remaja iseng yang membobol masuk ke sana. Katanya sih mau uji nyali. Pak Darto menggelengkan kepala. Besoknya mereka ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Tubuh penuh luka cambukan sama seperti cara mandor itu menyiksa pekerjanya dulu. Mendengar cerita itu, bulu kuduku kembali berdiri meremang. Sejak itu, tiap tengah malam sering terdengar suara jeritan dan cambukan dari bawah tanah. Makanya gudang nomor 3 tidak pernah dipakai lagi. Sejak kejadian itu, tiap tengah malam sering terdengar suara jeritan dan cambukan dari bawah tanah. Makanya gudang nomor 3 tidak pernah dipakai lagi. Tiba-tiba radio Pak Darto berbunyi. Pak Darto, ganti, monitor. Suara tersebut adalah Pak Heru, security yang jaga di pos belakang. Ya, kenapa Pak Heru? Jawab Pak Darto. Pak, di gudang 3 ada suara-suara aneh. Seperti ada yang teriak-teriak. Aku dan Pak Darto saling pandang. Ini baru jam 22.30, belum tengah malam. Tunggu di pos, Her,
Saya ke sana, jawab Pak Darto. Dia menoleh padaku. Kamu mau ikut atau tunggu di sini? Meski takut, aku tidak mau sendirian. Aku ikut, Pak. Kami berdua berjalan melewati deretan gudang penyimpanan gula. Gudang nomor 3 terletak paling ujung, terpisah dari gudang lainnya. Cat dindingnya sudah mulai mengelupas dan ada banyak grafiti usang menghiasi tembok. Pak Heru sudah menunggu di depan gudang dengan wajah pucat. Suaranya dari dalam, Pak. Saya tidak berani masuk sendiri. Pak Darto lalu mengeluarkan senapan tuanya. Tunggu di sini, Bapak cek dulu. Pak, saya ikut, kataku memberanikan diri. Baik, tapi kamu jangan jauh-jauh ya dari Bapak, ucap Pak Darto. Kami berdua lalu masuk ke dalam gudang. Udara pengap dan bau apek menyergap hidung. Senter kami menyorot tumpukan karung gula yang sudah usang dan berdebu. Di tengah gudang ada pintu besi berkarat dengan gembok dan segel usang. Tolong, ampun Tuan, ampun. Jeritan itu terdengar jelas dari balik pintu besi. Disusul suara cambukan dan tawa mengerikan. Suara jeritan kesakitan bergema di seluruh gudang. Pak Darto mengangkat senapannya dan bersiaga. Tiba-tiba pintu besi itu terbuka dengan keras. Lalu sosok tinggi besar keluar dari kegelapan. Kali ini dia memakai seragam putih bersih, topi company dan cambuk di tangan. Wajahnya utuh, tapi pucat seperti mayat. Matanya merah menyala. Ah, ada tamu rupanya. Suaranya berat dengan aksen Belanda yang kental. Dia tersenyum memamerkan gigi-gigi tajam. Sudah lama aku tidak kedatangan tamu di ruang bermainku. Mundur Nang, teriak Pak Darto sambil mendorongku ke belakang. Sosok itu tertawa seram. Kemudian berkata, kau pikir peluru mantramu bisa menyakitiku di tempat ini? Cambuk terayun di udara. Ini wilayah kekuasaanku. Cambuk itu melesat cepat ke arah Pak Darto. Dengan gesit Pak Darto menghindar. Senapannya terangkat, membidik tepat ke kepala sosok itu. Peluru melesat, tapi menembus tubuh sang hantu seperti asap. Tawanya semakin keras memenuhi gudang. Lalu dua cambukan keras berturut-turut mengenai lengan Pak Darto. Senapannya lalu terjatuh. Darah segar mengucur dari luka menganga di lengannya Pak Darto. Pak Darto, teriakku panik. Lari Nang, cepatlah. Belum selesai Pak Darto bicara, cambuk itu melilit lehernya. Dengan kekuatan tidak manusiawi, sosok itu menyeret Pak Darto ke arah pintu besi. Tanpa pikir panjang, aku menyambar senapan yang terjatuh. Teringat cerita Pak Darto tentang peluru khusus. Aku lalu membuka kantong celana Pak Darto dan menemukan beberapa selongsong peluru berukiran mantra. Hahaha, mau jadi pahlawan anak muda? Hantu itu menyeringai. Seperti pendahulumu yang sok berani itu. Dengan tangan gemetar, aku mengisi senapan. Tapi sosok itu lebih cepat. Cambuknya melesat mengenai tanganku. Senapan itu kembali terjatuh. Kau akan menyusul temanmu ini ke ruang bawah tanah, desisnya. Dan merasakan apa yang dirasakan para pekerjaku dulu. Tapi saat dia bicara, aku melihat sesuatu berkilau di lehernya. Kalung salib kecil yang tersembunyi di balik kerah seragamnya.
Mendadak aku teringat cerita Pak Darto tentang bagaimana dia dihabisi, di mana kepalanya nyaris putus. Dengan sisa tenaga, aku menyambar senapan dan mengisi peluru terakhir. Hantu itu tertawa, mengira aku akan menembak kepalanya lagi. Dasar bodoh, sudah kubilang, itu tidak berguna, ucap sosok itu. Siapa bilang aku akan membidik kepalamu? Danang lalu mengarahkan senapan ke kalung salib di lehernya dan menarik pelatuk. Peluru bermantra itu mengenai telak kalung salib. Lalu suara jeritan memekakkan telinga memenuhi gudang. Sosok itu melepaskan Pak Darto. Tubuhnya mengejang. Cahaya kemerahan keluar dari lukanya. Tidak, tidak. Tubuhnya mulai terbakar. Dimulai dari leher tempat kalung itu berada, api supernatural menjalar ke seluruh tubuhnya. Dalam hitungan detik, sosok itu lenyap menjadi abu, bersama dengan cambuknya. Aku lalu segera menghampiri Pak Darto yang tergeletak lemas. Pak Darto. Nang, Pak Darto membuka mata dengan perlahan. Kamu berhasil. Ayo Pak, kita harus keluar dari sini, ucapku. Dengan susah payah, aku memapah Pak Darto keluar gudang. Pak Heru yang menunggu di luar langsung membantuku. Kami lalu membawa Pak Darto ke pos keamanan untuk mengobati lukanya. Bagaimana kamu tahu kalau kalung salib adalah kelemahannya? Tanya Pak Darto setelah lukanya dibalut. Saya ingat cerita Bapak, dia mati dengan cara dipenggal. Kalung itu pasti ada hubungannya dengan kematiannya. Jelasku pada Pak Darto. Pak Darto tersenyum lemah. Kalung itu adalah pemberian adik perempuan kakek saya sebelum dia memperkaosnya. Mungkin itu satu-satunya benda yang mengingatkan dia akan kemanusiaannya. Sejak malam itu, suasana pabrik berubah. Tidak ada lagi suara-suara aneh dari gudang nomor 3. Pos depan juga terasa lebih tenang. Para pekerja bilang atmosfer mencekam yang selama ini menyelimuti pabrik sudah hilang. Setahun kemudian, Pak Darto pensiun. Sebelum pergi, dia memberiku senapan tua itu. Jaga baik-baik, pesannya. Mungkin hantu mandor sudah pergi, tapi pabrik tua seperti ini selalu punya penunggu lain. Hingga saat ini, aku masih bekerja sebagai security di pabrik itu. Dan senapan berisi peluru bermantra pemberian Pak Darto selalu kusimpan baik-baik di pos. Untuk berjaga-jaga jika ada tamu tak diundang lain yang muncul. Karena cerita di pabrik gula tua ini tidak semuanya berjalan dan berakhir semanis gula yang diproduksinya. Oke, jadi begitu Urbaners kisah misteri kali ini. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Akhir kata, nama saya Mang Oboy. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah nyata mencekam kali ini dialami oleh salah satu warga pesisir utara yang hampir saja terjerumus dalam pesugihan ngipri. Kisah pedagang sayuran yang dahulunya adalah seorang santri pesantren selama 7 tahun. Ternyata imannya sempat tergoyahkan untuk mencoba jalur cepat instan dalam mencari pundi-pundi uang dengan mengejar kekayaan lewat pesugihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar Urbaners? Gimana tugas kuliah atau kerjaan? Aman, lancar? Bagi yang masih jomblo, tetap usaha dan semoga segera dapat pasangan. Oke, pada kesempatan kali ini, Mang Oboy akan menceritakan kisah misteri kehidupan yang hampir saja membuat seseorang terjerumus ke dalam kemusyrikan. Jangan lupa untuk subscribe karena ada kisah-kisah seru setiap minggunya. Saran dan kritik membangun mohon diisi di kolom komentar. Oke, nggak pakai lama, langsung saja kita simak. Cus, gas! Cerita bermula di salah satu kota kecil yang terletak di pesisir utara Jawa Barat, yang terkenal dengan keindahan alamnya dan kekayaan kuliner serta kerajinan tangan yang menjadi daya tarik utama bagi para wisatawan. Tapi siapa sangka di balik semua itu, ternyata banyak diselimuti sesuatu yang berhubungan dengan hal gaib. Seseorang, sebut saja namanya Kang Ujang. Dahulunya Kang Ujang merupakan pedagang sayuran di sebuah lapak kecil yang menyerah dengan takdir. Karena sejak terjadinya krisis moneter, Kang Ujang terus-menerus mengalami kerugian hingga akhirnya memutuskan untuk berhenti berjualan. Padahal itu satu-satunya penghasilan dia untuk menghidupi istri dan satu anaknya. Suatu ketika Kang Ujang yang diliputi rasa putus asa bertemu dengan teman lamanya yang bernama Sulaya. Lama mereka bercengkrama sambil ngopi. Hingga akhirnya Sulaya menawarkan jalan keluar berupa kekayaan instan pesugihan kepada Kang Ujang. Karena tekad demi menafkahi sang istri sangat besar, Kang Ujang mengikuti saran Sulaya, pergi ke tempat pesugihan. Dengan harapan mendapatkan banyak kekayaan dari alam lain. Dengan merelakan kambingnya untuk dijual demi mendapatkan pesangon untuk menuju tempat pesugihan tersebut. Singkat cerita, Kang Ujang tiba di tempat tujuannya. Kang Ujang lalu bertemu dengan sang juru kunci yang nantinya akan membantu Kang Ujang untuk bertemu dengan Nyai Ratu untuk mendapat pesugihan gaib. Namun usahanya gagal karena Nyai Ratu tidak menemuinya dalam mimpi. Kang Ujang pun pulang ke rumah dengan rasa tidak puas karena pesugihan yang dilakukannya gagal. Apakah dengan kegagalan itu Kang Ujang langsung bertobat? Ternyata Kang Ujang masih menghalalkan segala cara dan mencari jalan untuk mendapatkan pesugihan itu. Tidak berhenti di situ, Kang Ujang lalu berkunjung ke rumah temannya sang penjual toko kelontong yang berhasil sukses. Namanya Durja. Dari cerita temannya, Kang Ujang menyimpulkan kalau temannya melakukan pesugihan di wilayah Garut, tepatnya di hutan Sanjang. Nantinya pesugihan itu dilakukan dengan ritual kawin peri. Sampailah Kang Ujang di rumah. Berbekal informasi dari Durja, Kang Ujang langsung meminta restu dari istri dan kedua orang tuanya, supaya bisa lancar untuk melakukan pesugihan. Ayahnya sempat melarang dan menasehati, tapi Kang Ujang tetap kekeh betekeh untuk melanjutkan niatnya. Bermodal uang hasil menjual kambingnya, Kang Ujang lalu menuju Garut dan mencari sang juru kunci bernama Mbah Ucen. Perjalanan dari pagi hingga sore dia tempuh. Singkat cerita, sampailah Kang Ujang di rumah Mbah Ucen. Kang Ujang diberi banyak wejangan kalau minta rejeki dari gaib tidak selamanya berhasil. Orang pesisir utara menyebutnya nutugi amara nafsu. Nafsu itu
nantinya tidak ada tuntunannya. Tekad Kang Ujang sangat kuat mengalahkan semua argumen Mbah Ucen. Dan akhirnya sang juru kunci menjelaskan kalau memang Kang Ujang kekeh petekeh, yakin dia harus tidur di hutan sancang dan harus bertemu dengan Nyai Suminten. Kang Ujang harus melakukan kontrak kawin free. Menikah dengan Nyai Suminten dijadikan sebagai istri gaib Kang Ujang. Dan jika nanti Nyai Suminten hamil, lalu anaknya lahir, maka Kang Ujang harus mateo untuk merawat anak mereka. Kang Ujang setuju, dan mereka melakukan perjalanan di esok harinya. Arus perjalanan naik turun gunung dan tempatnya bukan di kuburan, tapi di tengah hutan yang terdapat pohon besar biasanya disebut pohon kaboa. Dulu tempat itu dijadikan tempat semedi Eyang Prabu Siliwangi, tepatnya di hutan Sancang. Pohon itu punya bilik yang dijadikan sebagai tempat istirahat. Atas arahan juru kunci, akhirnya Kang Ujang tidur di bilik itu tanpa penerangan apapun dan harus berpuasa selama 3 hari. Lambat laun berlalu sampai juru kunci datang, namun Kang Ujang belum bermimpi bertemu Nyai Suminten. Akhirnya Kang Ujang menginap di hutan Sancang itu 2 hari lagi. Dengan keputusan matang, akhirnya mereka memilih untuk kembali ke rumah juru kunci. Anehnya, sesampainya di rumah juru kunci, ternyata Nyai Suminten mengikuti. Kang Ujang tidak bisa melihat Nyai Suminten, tapi juru kunci yang memberitahu Kang Ujang kalau Nyai Suminten mengikuti mereka. Suminten merasuki istri juru kunci dan berbicara, "Saya bukannya nggak mau kawin sama Kang Ujang. Saya demen sama Kang Ujang. Saya cinta sama Kang Ujang. Tapi Suminten mau deket Kang Ujang gak kuat, panas," ucap Nyai Suminten yang didengar juru kunci. Setelah Suminten pergi, juru kunci menyampaikan perihal tersebut ke Kang Ujang. Kang Ujang lalu menjelaskan kalau dirinya dulu pernah masuk pesantren selama 7 tahun. Orang yang sudah kental dengan ilmu agama pasti hafal di luar kepala ayat Al-Quran. Hal itulah yang membuat semua pesugihan yang Kang Ujang usahakan selalu gagal. Semua makhluk yang ingin mendekat akan terasa panas karena kemurnian Al-Quran yang dulu Kang Ujang pernah pelajari dan hafal. Kang Ujang sadar dengan kekeliruan sikapnya dan memilih kembali pulang kepada istrinya. Lalu mereka membuat usaha kecil yang akhirnya bisa menghidupi mereka dan mencukupi segala kebutuhan tanpa harus menggunakan cara pesugihan. Meskipun pesugihan diakui dalam kepercayaan tradisional, kebanyakan ulama dan cendekiawan Islam menolak dan mengecam praktik semacam itu. Dalam Islam, mempercayai atau melibatkan diri dalam praktik-praktik pesugihan yang melibatkan unsur-unsur syirik dan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam dianggap sebagai tindakan yang tidak diperbolehkan. Oke, jadi begitu Urbaners kisah misteri kali ini. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Akhir kata, nama saya Mang Oboy. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita bermula di tahun 2003 silam.
Kala itu seorang wanita yang baru duduk di bangku kelas 3 SMA, sebut saja namanya Mawar, bersekolah di SMA negeri terfavorit di kotanya. Mawar merupakan sosok siswi yang berprestasi di sekolah. Bahkan ia juga termasuk orang yang suka bersosialisasi kepada teman dan guru-gurunya di sekolah. Mawar memiliki seorang sahabat bernama Rina. Ia sudah bersahabat sejak masih duduk di bangku SMP. Saking dekatnya, Mawar dan Rina selalu memilih tempat duduk bersama dan saling curhat satu sama lain. Mawar dan Rina sering membantu dalam mengerjakan PR, tapi juga saling bersaing di sekolah. Meski di sekolah mereka saingan, tapi di luar mereka layaknya kakak beradik. Singkat cerita, ada seorang pria yang menyatakan perasaan cintanya kepada Mawar. Namanya Fulana. Dia sudah dewasa dan berumur 25 tahun. Meski terlihat dewasa, rupanya Mawar tak menyukai Fulana. Pasalnya, ia adalah pribadi yang tak memiliki pekerjaan. Mawar memutuskan untuk menolak perasaan Fulana pada saat itu. Apalagi ia disuruh untuk fokus ke pendidikan oleh orang tuanya. Mawar sangat didukung oleh kedua orang tuanya untuk bisa berkuliah di kedokteran. Karena Mawar cocok yang selalu mendapatkan juara 1 di kelasnya. Jadi ia direncanakan untuk bisa ikut jalur PMDK agar bisa masuk ke fakultas kedokteran. Mawar ternyata dikenalkan oleh Rina kepada Fulana. Fulana adalah tetangga Rina. Saat Mawar main ke rumah Rina, tidak sengaja melihat Fulana dan Rina menyebutkan jika dia suka pada Mawar dan minta untuk diperkenalkan. Mawar yang mendengar ucapan Rina pun menuruti untuk dikenalkan kepada Fulana. Fulana sering sekali datang ke sekolah ketika bubaran sekolah. Ia berdalih ingin bertemu Rina padahal ingin lebih dekat dengan Mawar. Setelah Mawar menolak Fulana, ia jadi kepikiran terhadap perasaannya. Takut dia merasa sakit hati. Hati Mawar seketika tidak tenang. Padahal tadi ia menolaknya dengan baik-baik saja. Tidak menggunakan tindakan dan kata-kata kasar. Setelah kejadian penolakan itu, Mawar sering mengalami mimpi buruk seperti dililit ular hitam, dikejar anjing hitam, hingga selalu merasa gelisah. Bahkan untuk mengerjakan sesuatu saja, Mawar selalu tidak fokus dan lebih banyak melamun. Mawar juga pernah didatangi perempuan pucat berbaju putih dengan rambut panjang yang menawarinya minuman. Warna minuman tersebut merah. Dia lalu menyuruhnya untuk meminumnya. Karena Mawar takut, ia pun langsung meminum air merah tersebut. Dan seketika perempuan tersebut tertawa seperti kuntilanak. Lebih lanjut, ibu Mawar selalu merasakan aroma bau tak sedap di tubuh Mawar. Padahal nyatanya ia selalu memakai parfum dan deodoran setiap hari. Kata ibu Mawar, mungkin Mawar sedang puber, jadi keringatnya berlebih. Anehnya, ketika Mawar mencium bau badannya sendiri, ia tak pernah merasakan bau busuk apapun di tubuhnya. Ia pun bertanya kepada Rina, apakah mencium bau yang tak sedap di tubuhnya? Rina selalu menjawab tidak. Beberapa teman di sekolah yang sering berbincang dengan Mawar pun kini sudah tak bisa lagi berlama-lama untuk duduk berdampingan dengannya. Mungkin saja mereka memang merasakan bau tak sedap di tubuh Mawar. Namun sungkan untuk mengatakannya. Setelah ditolak, Fulana masih sering terlihat di sekolah ketika bubaran. Yang tadinya Mawar tak suka sama dia, kini Mawar semakin senang kepadanya. Mawar selalu memikirkan hal bersama dengan Fulana.
Rasanya selalu ingin bertemu Pulana dan Pulana setiap hari. Karena pikirannya tiba-tiba menjadi sayang pada Pulana. Mawar akhirnya menerima perasaan Pulana setelah ia mengungkapkan kedua kalinya. Tanpa ragu, Mawar dengan lantang mengucapkan ya pada saat itu. Pulana adalah sosok pribadi yang tampan, tapi di mata Mawar, Pulana jauh lebih tampan dari yang orang-orang bilang. Pulana sering mengajak jalan-jalan Mawar setelah pulang sekolah. Padahal Mawar saat itu memiliki jadwal les dan juga ngaji. Tapi karena ia tak pernah ingin lepas dari Pulana, akhirnya ia memutuskan untuk dimarahi ibu daripada harus berpisah dengan Pulana. Ibu Mawar sangat tidak setuju jika anaknya berhubungan dengan Pulana. Menurut Ibu Mawar, Pulana adalah orang yang sangat tidak jelas dengan latar belakangnya. Nggak jelas gimana? Udah jelas Pulana itu anak baik dan dia juga baik sama Mawar. Pokoknya Mawar nggak bisa dipisahin sama Pulana, ucapnya. Selama pacaran dengan Pulana, badan Mawar masih tetap saja dianggap bau oleh keluarganya. Ada segelintir orang yang berani menegurnya, ada pula yang cuek tapi menghindar. Saat Mawar tanya pada Pulana apakah badannya bau, kata Pulana sih tidak. Badan Mawar justru sangat wangi. Wow. Sejak bersama Pulana, Mawar semakin jarang bermain dengan Rina. Paling hanya bertemu ketika di sekolah saja. Tidak pernah janjian makan atau jalan bareng lagi. Nilai Mawar di sekolah pun sangat anjlok. Mawar yang berencana untuk berkuliah kedokteran pun sampai lupa dengan cita-citanya itu. Pokoknya yang ada di pikirannya saat itu hanyalah Pulana dan Pulana. Tak peduli dengan yang lain. Saat nilai Mawar turun, Rina selalu menjadi yang terdepan di kelas. Ia selalu jadi juara satu, padahal biasanya Mawar yang juara. Meski begitu, Mawar tak merasa iri sedikit pun. Ia sudah cukup berbahagia bersama dengan Pulana. Saat awal pacaran, Mawar selalu mencurahkan perasaannya kepada Rina. Rina pun mensupport hubungan mereka berdua. Dan Mawar merasa bahagia ketika Rina mengatakan itu. Selain itu, saat berpacaran dengan Pulana, Mawar jadi sering berantem dengan orang tuanya. Kedua orang tua Mawar selalu menasehatinya untuk bisa putus sesegera mungkin dengan Pulana. Tapi karena sudah cinta mati, Mawar pun meminta untuk bisa dinikahkan dengan Pulana. Mawar dan Pulana sudah menjalin hubungan hingga 5 bulan lamanya. Ia merasa bahagia karena sikap Pulana yang terlalu baik padanya. Mawar selalu diajak ke tempat-tempat yang tak pernah Mawar kunjungi seperti gunung, pantai, dan perkebunan. Untuk mendatangi tempat itu, Mawar bahkan rela untuk bolos sekolah demi bersama Pulana. Saat Mawar dan Pulana ke pantai, Pulana memberikan ciumannya kepada Mawar. Ciuman tersebut rupanya ciuman pertama bagi Mawar. Karena Mawar sangat amat mencintainya, ia pun rela menerima ciuman dari Pulana. Oh my God. Saat itu ayah dan ibu Mawar tahu jika ia sering membolos di sekolah. Alhasil Mawar selalu diantar jemput ke sekolah oleh ibunya. Ibunya selalu melarang Mawar untuk bertemu dengan Pulana. Padahal ia sudah benar-benar kangen pada Pulana. Karena kondisi Mawar yang sudah tak wajar, hingga rela menjerit dan menangis karena tak berjumpa dengan Pulana. Sang ibu akhirnya membawa Mawar untuk diruqyah oleh ustadz yang dibawa ayahnya. Tapi Mawar merasa jika dirinya baik-baik saja.
Mawar dipukul dengan sapu ijuk yang dibawanya, tapi Mawar tak sedikit pun merasakan kesakitan. Hanya saja pada saat itu Mawar mengalami muntah yang luar biasa. Muntah tersebut berwarna merah pekat. Pak Ustadz pun mengatakan jika Mawar telah dikirimi ilmu hitam oleh seseorang atau kena guna-guna. Tapi Mawar tetap berpendirian teguh jika ia baik-baik saja dan tak merasa diguna-guna. Ibu dan ayah Mawar pun langsung curiga kepada Pulana, sehingga meminta Mawar untuk sesegera mungkin putus dengan Pulana. Karena sudah ingin bebas, Mawar pun akhirnya berbohong kepada orang tuanya untuk segera menyatakan putus pada Pulana. Padahal nyatanya ia kembali merajut hubungannya dengan Pulana. Perlu diketahui, badan Mawar kini sudah tak bau lagi. Ibu dan ayahnya percaya jika itu terjadi karena ruqyah yang telah dilakukan. Sekarang Mawar dan Pulana jadi bisa bertemu meski hanya sebentar saja. Hingga akhirnya suatu ketika Mawar melakukan kesalahan yang akan disesalinya seumur hidup. Waktu itu Pulana ngajak ketemuan di hari Minggu. Mereka janjian di dekat halte. Mawar bilang ke ibu dan ayahnya kalau ia ingin kerja kelompok bersama teman. Dan mereka sih percaya dan memberikan izin. Ketika bertemu Pulana, ternyata Mawar diajak ke rumah Pulana. Kata Pulana, Mawar mau dikenalin ke ibunya. Soalnya dia bilang sudah serius banget pada Mawar. Mawar sangat bahagia akan dikenalkan pada calon mertua. Pulana bilang ibunya itu sangat baik dan ramah. Sesampai di rumahnya Pulana, Mawar melihat suasana rumahnya kok sepi. Pulana masuk ke dalam rumah duluan dan Mawar menunggu di teras. Begitu Pulana keluar dari dalam rumah, dia mengatakan jika ternyata ibunya baru saja berangkat pergi ke pengajian. Dia lupa kalau ternyata hari itu jadwal pengajian ibu-ibu di wilayahnya. Pulana lalu mengajak Mawar masuk ke rumahnya. Mawar pun masuk dan Pulana menjelaskan jika di rumahnya itu hanya tinggal dia dan ibunya saja. Jadi suasana rumahnya benar-benar sepi. Saat itu Mawar ditawari oleh Pulana untuk makan mie instan bersama. Setelah makan mie instan bersama, mereka ngobrol asik di ruang tamu. Dengan tiba-tiba saja Pulana menciumnya. Saat itu pula, Pulana juga melakukan aksi yang tak pernah ia duga sebelumnya. Karena rasa cinta, Mawar pun tak menolak aksi Pulana tersebut. Setelah pulang dari rumah Pulana, Mawar merasa bingung dan senang. Senang karena sudah ketemu dengan Pulana, dan bingung karena Mawar baru saja mengalami kejadian yang seharusnya tidak ia lakukan. Waktu itu Mawar masih kelas 3 SMA, jadi sudah berpikir takut hamil. Singkat cerita, pada bulan berikutnya ternyata Mawar tak mengalami menstruasi. Mawar sudah harap-harap cemas takut hamil. Tapi ia yakin Pulana akan tanggung jawab kalaupun Mawar hamil. Saat itu Mawar sudah tak lagi memikirkan sekolah, kuliah, dan cita-citanya. Pokoknya benar-benar bucin, budak cinta sang Pulana. Seiring berjalannya waktu, Mawar menyadari jika ia ternyata benar-benar hamil. Sontak Mawar langsung menemui Pulana saat pulang sekolah. Pulana terlihat sangat senang ketika tahu Mawar hamil. Wow! Dia bilang akan segera menikahi Mawar secepatnya. Tapi Mawar merasa takut dimarahi oleh ibu dan ayahnya. Gimana nanti reaksi mereka ketika tahu Mawar hamil di luar nikah? Jujur saja, waktu itu Mawar sangat takut, tapi lebih takut ditinggalkan Pulana.
Akhirnya Pulana memberitahu ke ibu dan ayah Mawar kalau anaknya sedang hamil mengandung anak Pulana. Waktu itu Pulana sengaja datang ke rumah untuk bertemu ibu dan ayah Mawar. Sebetulnya ayah dan ibu Mawar kurang respect pada Pulana, tapi akhirnya mereka menerima Pulana dengan baik. Saat itu Pulana tak ada basa-basi sedikit pun dan langsung meminta izin untuk menikahi Mawar. Sontak ucapan Pulana tersebut membuat ayahnya Mawar kaget dan jelas tak merestui pernikahan mereka berdua. Selain itu karena usia Mawar yang masih sangat muda, ia juga belum menyelesaikan pendidikan. Pada saat itu juga, Pulana langsung membeberkan jika Mawar telah mengandung darah dagingnya. Seketika itu juga ibu dan ayah Mawar langsung shock berat mendengar hal itu. Suasana pun berubah menjadi tak karuan. Mawar pun menangis pada saat itu. Merasa bersalah pada orang tuanya, tapi juga lebih takut lagi jika harus ditinggalkan oleh Pulana. Yang paling membekas di ingatan Mawar hingga sekarang adalah tangisan ayah dan ibunya ketika itu. Berhari-hari Mawar didiamkan oleh ayah dan ibunya. Mawar tidak pernah masuk sekolah dengan alasan sakit. Padahal menuju UN tinggal beberapa minggu lagi. Akhirnya ayahnya mengambil keputusan untuk menikahkan Mawar dan Pulana. Tidak ada pilihan lain menurut ayahnya. Singkat cerita, setelah Mawar menyelesaikan UN, ia langsung dinikahkan dengan Pulana. Acara pernikahan pun mereka gelar dengan biasa-biasa saja. Saat teman-teman Mawar sedang bersiap untuk tes masuk ke perguruan tinggi, di sisi lain Mawar sedang menikmati masa kehamilan. Saat itu pula banyak teman Mawar yang menggosipkannya bahwa ia hamil di luar nikah. Suatu ketika, Mawar sempat bertemu dengan Rina setelah menikah. Dia seperti terlihat sangat senang melihat kondisi Mawar. Dia juga bercerita jika telah diterima di Fakultas Ekonomi. Rasa iri pasti terbesit dalam pikiran Mawar. Tapi Mawar apalah daya, dia tidak bisa melanjutkan kuliah. Selama menikah, Pulana belum juga dapat pekerjaan. Mereka tinggal di rumah Pulana bersama ibunya Pulana. Mertua Mawar pun selalu bersikap baik, mungkin karena tidak punya anak perempuan. Jadi mertuanya mengurus dengan baik Mawar saat hamil. Mertua Mawar memiliki toko grosir kelontongan yang cukup besar di kawasan mereka tinggal. Sehingga dengan sabar, ia menghidupi Pulana dan Mawar selama Pulana masih belum mendapatkan pekerjaan. Akhirnya tibalah Mawar untuk melahirkan. Ia melahirkan anak laki-laki yang sehat dan sempurna. Anak mereka dinamai Juliansa. Pulana merasa sangat bahagia memiliki anak laki-laki walaupun Pulana belum bisa menafkahi anak dan istrinya. Dia bisa mengurus anaknya dengan sangat baik. Dia sangat telaten sekali dan baik terhadap Mawar. Tapi entah kenapa, setelah melahirkan, Mawar justru menjadi benci ke Pulana. Padahal sebelumnya Mawar sangat amat cinta ke Pulana. Walaupun Pulana tidak melakukan kesalahan, tapi di matanya dia tetap salah. Apalagi ketika dia belum dapat kerjaan juga. Mawar selalu mengomel setiap hari padanya. Selama beberapa waktu, Pulana sempat bekerja jadi sales. Tapi karena memang dia tidak tekun, dia malah keluar kerja. Mawar ingin sekali kerja untuk bisa menyambung hidup bersama anaknya. Hingga akhirnya ia mencoba melamar ke beberapa perusahaan. Mawar diterima jadi kasir di supermarket.
Meski sempat merasa malu kerja seperti itu, tapi mau tidak mau ia harus bekerja. Beberapa kali Mawar bertemu dengan teman SMA-nya. Perasaan malu sangat terasa karena kebanyakan dari teman-temannya sudah berkuliah atau memiliki pekerjaan yang amat menyenangkan. Saat itu Mawar hanya bisa menyalahkan Pulana karena telah membuat hidupnya menjadi terpuruk. Setelah menikah, orang tua Mawar jadi kurang peduli terhadapnya. Ia seperti dianaktirikan oleh mereka. Ibu dan ayah Mawar lebih mementingkan adiknya daripada kehidupannya. Karena sering bertengkar dengan Pulana, akhirnya Mawar meminta cerai, walaupun Pulana tidak mau bercerai. Dia mempersulit proses cerainya. Saat itu anak mereka masih 2 tahun. Setelah proses cerai yang lama dan sangat panjang, akhirnya mereka bisa berpisah secara syah. Hak asuh anak jatuh ke tangan Mawar. Saat itu Mawar benar-benar tak menyangka jika guna-guna yang dipakai oleh Pulana benar-benar membuat hidupnya berantakan. Mawar mencoba menata hidupnya yang baru, hingga Mawar berkeinginan untuk kuliah. Walaupun sedikit terlambat, tapi mungkin Mawar masih bisa mencapai cita-citanya. Ia mencoba menghubungi Rina, hingga kembali instan berkomunikasi dengannya. Saat bertemu dengan Rina, ia mengutarakan ke Rina jika ingin melanjutkan kuliah, dan Rina juga mendukung untuk kuliah saja, tapi mungkin di universitas swasta. Sekarang Mawar jadi lebih sering main ke rumah Rina lagi, walaupun rumah Rina dan Pulana berdekatan. Hal itu tidak menyurutkan niat baiknya untuk bisa curhat dengan Rina. Suatu hari Mawar menumpang sholat di kamar Rina. Tapi kata Rina tidak boleh sholat di kamarnya. Ia menyuruh Mawar untuk sholat di ruang tamu saja. Sesudah di ruang tamu, tapi mukenanya belum juga disiapkan oleh Rina. Mungkin saja dia lupa. Jadi Mawar berinisiatif mengambil mukena sendiri ke kamar Rina. Saat itu Mawar tidak tahu Rina kemana. Mungkin lagi ke lantai 2 rumahnya. Karena dari dulu Mawar juga sudah terbiasa di rumah Rina, dan Rina juga tidak masalah kalau ia harus ke kamarnya. Jadi Mawar memutuskan untuk menerobos masuk ke kamar Rina. Saat membuka kamar Rina, mata Mawar langsung berkeliling mencari mukena yang dimaksud. Tapi ia tak menemukannya. Lalu Mawar berinisiatif buka lemari Rina. Karena biasanya Rina menyimpan mukena di lemari. Di lemari bagian bawah, ia menemukan mukena yang dimaksud. Tapi ketika ia tarik mukenanya, ada beberapa kertas yang jatuh. Mawar sebenarnya tidak kepo dengan kertas tersebut. Ia bahkan hendak memasukkannya kembali. Tapi ketika kertas tersebut diambil, mata Mawar menangkap ada tulisan namanya di situ. Betapa kagetnya bahwa di dalam lipatan kertas itu ada foto Mawar dan Pulana yang diprint di kertas tersebut. Dan di situ juga ada tulisan nama lengkap Mawar, nama lengkap Pulana, tempat tanggal lahirnya dan tanggal lahir Pulana, dan juga nama lengkap orang tua mereka. Selain itu juga ada tulisan isim yang panjang di dalamnya serta tulisan tersebut dengan tinta merah. Seketika wajah Mawar auto berkerut dan bilang, "Apaan ini?" Rasa penasaran Mawar, pikiran Mawar masih menerka-nerka apa yang dilihatnya. Tapi ternyata Rina sudah ada di depan Mawar dan langsung merebut kertas yang ia temukan tersebut. Rina kemudian merobek kertas itu. Namun Mawar refleks untuk menghentikannya. Akhirnya mereka jadi dorong-dorongan.
Dan karena tenaga Mawar lebih kuat, Rina jatuh didorong olehnya. Ia berhasil merebut lipatan kertas tadi yang sudah mulai koyak dan menanyakan kembali baik-baik pada Rina. "Apa ini, Riz?" tanya Mawar. "Bukan apa-apa," jawab Rina sambil melengos. Kelihatan sekali dari raut wajahnya Rina, dia ketakutan. Takut Mawar tahu rahasianya. Tak yakin dengan jawaban Rina, Mawar terus mendesak Rina untuk berkata jujur. Ketika Mawar semakin emosi pada Rina, tiba-tiba orang tua Rina pulang dari tempat kerjanya. Mereka melihat suasana yang tidak kondusif di antara Mawar dan Rina. Mawar langsung cerita pada orang tua Rina kalau ia menemukan kertas aneh itu di lemari baju Rina. Tentu saja orang tua Rina juga kaget dengan apa yang Mawar temukan. Jadi saat itu Rina tidak hanya didesak oleh Mawar, tapi juga didesak oleh kedua orang tuanya. Ketika didesak itu, Rina malah menangis. Dia menangis histeris menjerit-jerit. Tapi ayahnya Rina tidak iba melihat Rina seperti itu. Ayahnya Rina justru menampar keras pipi anaknya itu. Seketika Rina pun terdiam. Tangisnya terhenti dan matanya melotot ke arah Mawar. Ternyata Rina ini memang punya kebiasaan seperti itu. Jika sudah terdesak sesuatu, dia akan menangis histeris. Itu bukan tangisan sungguhan, tapi hanya tangisan bohongan, kata orang tuanya. Mawar pun sebisa mungkin meredakan emosinya dan bertanya lagi pada Rina. Orang tuanya juga bertanya lagi kepada Rina. Akhirnya Rina buka suara. "Aku iri sama kamu, Mawar. Kamu selalu bisa ranking 1. Kamu disukai banyak orang. Kamu juga mau masuk ke kedokteran. Sedangkan aku selalu aja nggak bisa ranking 1. Nggak bisa disukai banyak orang. Orang tua aku juga nggak bisa biayai aku ke kedokteran." Jelas Rina. "Terus apa yang kamu lakukan ini?" tanya Mawar. "Aku bikin supaya kamu sama Pulana jatuh cinta," kata Rina. "Jatuh cinta gimana?" tanya Mawar. "Ya, aku guna-guna supaya kalian bisa suka sama suka," jawab Rina. "Hah? Jadi kamu yang lakuin ini ke aku? Aku kira ini perbuatan Pulana," kaget Mawar. "Aku sebenarnya benci sama kamu, Mawar," teriak Rina. Saat itu Mawar tidak bisa menggambarkan perasaannya ketika mendengar kata benci dari Rina. Padahal selama ini hanya Rina sahabat terdekatnya. Ia tak menyangka jika Rina ternyata sejahat itu. Dia sengaja membuat Mawar dan Pulana tergila-gila satu sama lain, agar Mawar tidak fokus sekolah dan tak kuliah. Kata Rina, sengaja dia menjodohkan Mawar dan Pulana karena Pulana memang cowok tidak jelas. Rina bilang jika dia tidak tahu bahwa perbuatannya itu sangat fatal bagi kehidupan Mawar dan masa depannya. Dia juga mengatakan tak menyangka jika Mawar akan hamil di luar nikah. Dia rencananya hanya ingin Mawar dan Pulana pacaran. Nilai di sekolah turun dan tidak kuliah. Pulana yang tidak tahu apa-apa justru kena akibat dari ulah Rina. Perasaan Mawar tentu sangat sakit hati sekali. Hidup dan masa depannya hancur dan keluarganya pun tak mempercayai Mawar lagi. Mawar terlanjur dikucilkan oleh keluarganya sendiri, hanya karena temannya yang iri kepadanya. Ia harus hamil di luar nikah, tidak bisa lanjut pendidikan, dan menjadi janda di usia muda. Mawar berpikir Rina lebih jahat dari syaiton, karena setaunya setan tidak pernah mengkhianati sesama setan. Sekarang sudah hampir 18 tahun kejadian itu berlalu. Anak Mawar yang bernama Julian Shah
juga sudah SMA. Dan sampai sekarang, Mawar masih trauma dengan pertemanan, trauma dengan percintaan. Oke, jadi begitu Urbaners, kisah misteri tentang sahabat dekat tapi mengguna-guna. Dari cerita ini kita bisa belajar mengambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Buat kalian yang suka video ini, klik like-nya dan jangan lupa komentarnya. Mohon subscribe juga dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian bisa tahu informasi dan perkembangan kisah-kisah misteri di channel ini. Semoga kita semua jadi lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan senantiasa mendapatkan perlindungannya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih buat Urbaners yang menonton dari awal sampai habis. Akhir kata, nama saya Mang Oboy. Sampai ketemu lagi di kisah misteri berikutnya. Adios, amigos, permios.